Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Facebook semuanya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu akun Facebook saya, yaitu Ustadz Agus Mulyana. Beliau bertanya dengan bunyi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada admin, kemarin saya melakukan perjalanan sejauh 32 kilometer, kemudian saya berangkat dari pagi pulang asar. Saat perjalanan pulang, saya minta istirahat dulu ke teman saya sambil melakukan sholat, mengajak untuk melakukan sholat kepada teman saya. Ternyata teman saya itu sudah melakukan sholat jamak dengan sholat duhur. Jadi beliau nggak mau sholat karena sudah melakukan sholat jamak dengan duhur. Adakah dalil nas ataupun hasil ijtihad ulama madhab yang mengatakan sah sholatnya jamak saat jarak tempuh masih 32 kilometer seperti kasus saya? Jadi menurut beliau, menurut pertanyaan dari akun Agus Mulyana ini menanyakan bahwasanya adakah dalil nas ataupun hasil dari ijtihad ulama yang mengatakan sholat jamak itu sah meskipun hanya dalam jarak tempuh 32 km. Padahal biasanya di madhab Syafi'i itu syarat jarak tempuh minimal untuk bisa jamak itu adalah 16 farsa atau kira-kira 88 km lebih. Jadi kalau 32 km ini kan belum memenuhi syarat minimal untuk jamak seperti itu. Jadi beliau ini ingin bertanya, adakah dalil atau nas atau hasil ijtihad ulama yang mengatakan boleh? Ternyata ada ulama yang mengatakan boleh, cuman bukan dari kalangan Syafi'iyah. Silakan simak pada ibarat yang akan saya jelaskan ini. Di sini ada ibarat yang berbunyi, walamma faragul musannifu min ahkamil qasri syara'a fi ahkamil jam'i fi safari, kemudian faqola yajuzu lil musafiri safaro qasrin ayyajma'a baina sholatai zuhri wal asri fi waqtin ayyuhuma sya'ah. Jadi menurut beliau ini orang yang melakukan perjalanan pendek ini boleh-boleh saja menjamak dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar di waktu dimanapun dia mau. Dalam artian, ya berarti meskipun tidak sampai 16 farsah, dalam artian safaro qasrin, jadi perjalanan-perjalanan pendek ini menurut beliau ini boleh. Dalam artian nggak harus perjalanan panjang seperti 16 farsah misalnya, atau kira-kira 88 km lebih. Ini nggak harus seperti itu. Jadi perjalanan-perjalanan pendek misalnya 32 km atau 15 km misalnya, ini menurut beliau ini tetap diperbolehkan. Jadi menurut beliau yang menafsiri dari keterangan kitab ini, yaitu boleh bagi musafir yang melakukan perjalanan jarak pendek menjamak antara dua sholat, yaitu sholat duhur dan asar dimanapun dia mau. Maksudnya di waktu manapun, entah mau dilakukan di waktu duhur atau mau dilakukan di waktu asar. Dalam artian bisa dijamak takdim atau jamak takhir. Kemudian kita baca dari penjelasan di syarahnya, yaitu wa yajuzu lil musafiri, itu qauluhu wa yajuzu lil musafiri ibaratul minhaj, ini dalam penjelasan dalam kitab minhaj, wal afdalu tarkul jam'i, cuman yang lebih utama ini adalah meninggalkan jamak. Jadi mendingan sholatnya di itmam saja, dilakukan secara sempurna. Dalam artian ya, kalau sholat duhur ya duhur, asar ya sholat asar. Seperti itu. Kama asy'aru bihi at-takbir bi yajuzu. Jadi seperti takbir yang dijelaskan dengan pakai kata yajuzu, li'annahu idza qila yajuzu, karena ketika mengatakan dengan redaksi yajuzu, kada yufhamu minhu urfan. Maka begitu dengan memakai redaksi yajuzu, maka bisa difahami secara uruf anna tarkahu aula. Jadi kalau pakai redaksi yajuzu, ini pada dasarnya secara uruf, secara menurut kebiasaan para ulama, berarti meninggalkan untuk melakukan jamak ini lebih utama. Jadi melakukan sholat itmam itu lebih utama dibandingkan melakukan sholat jamak. Waqad yajibu al-qasru wal jam'u. Jadi kadang-kadang mengqasar sholat dan menjamak sholat ini wajib. Dalam artian, kenapa kok bisa wajib? Padahal qasar ini kan hanya rukhsah. Ya, silakan simak sampai selesai. Wa inna ma kanu tarkul jam'i afdalu lil khuruji. Jadi
meninggalkan jamak ini lebih utama lil huruji minal hilaf, karena lepas dari hilaf, dari dari kontradiksi para ulama tentang boleh atau tidaknya melakukan jamak di perjalanan, yaitu hilaf dari hilafnya siapa? Min hilafi man mana'ahu li safari wa huwa Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini tidak terima mengatakan melakukan perjalanan ini wajib boleh jamak. Jadi untuk keluar dari hilaf maka lebih baik meninggalkan jamak dalam perjalanan, seperti itu. Wali anna fihi ikhla'u ahadil waqtaini an salatihi. Dan alasan yang kedua, bukan hanya khurud anil hilaf, keluar dari kontradiksi atau polemik antar madhab. Yang kedua diantaranya adalah li'anna fihi ikhla'u ahadil waqtaini. Karena dengan menjamak sholat akan mengosongkan salah satu di antara dua waktu. Jadi kalau menjamak takhir di antara sholat duhur dan asar, maka salah satu di antara dua waktu ini ada yang kosong, tidak dilakukan untuk diisi dengan sholat, seperti itu. Sehingga ya seharusnya tidak melakukan jamak ini lebih utama menurut beliau. Waqat yajibul qasru wal jam'u. Kadang-kadang qasr dan jamak ini wajib fi ba'di suwari, atau dalam suatu kasus ya. Fi ma ida akharat dzuhra. Dalam kasus ketika zuhur diakhirkan, liya jama'aha ma'al asri, untuk dijamak dengan asar. Jadi ada kasus nih, mau menjamak qasr dengan asar. Jadi jamak takhir maksudnya. Jamak takhirin. Wadhaqa waqtul asri. Kemudian waktu asar ini mepet, hampir maghrib misalnya. Anil ityani bihima tama ini. Jadi kalau mau dilakukan dengan sholat tam misalnya, dijamak, misalnya ini enggak nututi. Kalau dilakukan satu persatu enggak nututi, kemudian ya harus dikosor, seperti itu. Bi allam yabqa minhu illa ma yasa'u arba'u rakaatin. Jadi enggak mungkin melakukan sholat dengan 4-4 dalam artian kalau sholat duhur dilakukan sempurna, misalnya sholat asar dilakukan sempurna, akhirnya totalnya adalah 8. Jadi kalau melakukan 8 rakaat ini waktunya enggak nututi. Jadi seandainya dilakukan ini sampai waktu maghrib. Jadi menjamak qasar ini wajib menurut ulama, seperti yang dijelaskan dalam ibarat sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu fayajibu qasruha wa jam'uha. Jadi wajib mengqasar dan menjamak kedua-duanya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi safaro qasrin. Jadi yajuzu lil musafiri, boleh bagi musafir menjamak dalam perjalanan pendek misalnya, yaitu bi ayyakuna tawilan, yang mana seharusnya itu perjalanannya panjang seharusnya. Jadi ada yang membolehkan safaro qasrin, yaitu wa indal malikiyah yajuzu al jam'u fi safaril qasir. Jadi menurut Malikiyah, menurut pendapatnya mazhab Maliki, ini boleh menjamak sholat dalam perjalanan pendek. Amma indana, tapi kalau menurut Syafi'iyah, fala jam'a fi qasrin fi qasirin. Jadi kalau menurut pendapatnya mazhab Syafi'i, maka menjamak dalam perjalanan pendek seperti kasusnya Agus Mulyana ini tidak boleh kalau menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Malikiyah itu boleh meskipun perjalanan tidak sampai 16 farsakh. Jadi beliau tadi inbox di akun Facebook saya bahwasanya temannya itu adalah Muhammadiyah. Jadi kemungkinan ikut mazhab Malikiyah karena memang pentolan atau pelopor dari Jam'iyah Muhammadiyah itu adalah Kiai Ahmad Dahlan. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan ini kalau nggak keliru mazhabnya adalah mazhab Maliki. Jadi ya wajar, boleh berarti beliau adalah termasuk dari anggota Muhammadiyah yang taat kepada komunitasnya, seperti itu. Mungkin seperti ini saja dulu jawabannya. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Allahumma amin. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di komentar. Kalau memang bisa saya jawab, akan saya jawab semampu saya. Dan jika ada kekeliruan dari salah baca atau ketergelinciran lidah saya, itu murni dari kesalahan saya atas kebodohan saya. Dan semoga Allah memperbaiki bacaan, pemahaman saya. Semakin hari semakin barokah, semakin hari semakin bisa, semakin paham dan sebagainya. Intinya semakin hari semakin baik, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang mendengarkan video ini juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan rahmat pemahaman, memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi calon-calonnya para wali, para ulama, menjadi calon penerus para wali dan para ulama dan penerusnya para nabi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi